Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Alhamdulillah, tiada hentinya kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmah-nikmah yang setiap saat, bahkan setiap detik kita rasakan. Allah memberikan kita nikmah penglihatan, Allah memberikan kita nikmah pendengaran, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita lidah sehingga kita bisa menyebut nama-namanya, menyebut sifat-sifatnya, dan memujinya dengan pujian-pujian yang layak dengan kebesarannya. Allah memberikan kita hati sehingga kita bisa memahami ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi nikmah Allah subhanahu wa ta'ala adalah sangat-sangat banyak dan tidak mampu kita untuk menghitungnya. Dan alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan kita untuk menghitung nikmah-nikmah ini. Akan tetapi kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mensyukurinya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah berjanji, apabila kita mensyukuri nikmat Allah, Allah akan menambahnya. Dan jika kita tidak mensyukuri nikmat Allah ini, Allah subhanahu wa ta'ala akan murka. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Kajian kita pada sore hari ini yang pertama masih berkaitan tentang al-umur allati tu'inu 'ala al-isti'dad lil akhirah bil a'mal as-salihah. Perkara-perkara yang dapat membantu seseorang untuk senantiasa bersiap-siap untuk menghadapi alam akhir itu dengan amal-amal yang saleh. Dan ini ayyuhal ikhwah adalah sangat-sangat penting, lebih penting daripada bagaimana kita mengurus jenazah. Jenazah itu sudah selesai, orang yang meninggal dunia dia sudah selesai urusannya. Maka kita yang hidup, bagaimana kita ini bisa lebih baik daripada orang-orang yang mendahului kita. Ini yang harus kita usahakan. Kalau yang sudah mati, afdha ila ma qaddam, dia sudah selesai urusannya, dia akan berurusan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, telah terputus hubungannya dengan dunia ini. Nah, kita sekarang yang hidup ini, bagaimana kita bisa menjadi lebih baik dari orang-orang yang sebelum kita, dari teman-teman kita yang telah mendahului kita, dari keluarga-keluarga yang telah mendahului kita. Bagaimana kita bisa lebih baik daripada mereka? Cara yang pertama adalah yaitu al-iktsaru min dzikril maut, memperbanyak mengingat kematian. Kemudian yang kedua adalah zikru al-qabri wal bila, senantiasa ingat kepada kuburan dan ingat di mana saat atau waktu manusia, waktu tubuh manusia ini akan hancur lebur. Kemudian yang terakhir yang belum kita selesaikan adalah qisarul amal wal isti'dadul maut bil a'mal as-salihah, yaitu tidak berangan-angan tinggi dan senantiasa siap untuk menghadapi akhirat dengan amal-amal saleh. Ini yang kita akan lanjutkan sekarang ayolah ikhwah. Kita lanjutkan setelah kita menyampaikan beberapa hadis dan beberapa perkataan para ulama. Di sini wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yazalu qalbul kabiri syabban fi ithnain, hati orang tua itu tetap dia muda dalam dua perkara. Ya, selalu dia muda, tidak pernah tua dalam dua perkara ini. Apa itu? Fi hubbid dunya wa tulil amal, cinta kepada dunia dan angan-angan yang tinggi. Ini tidak pernah dia tua.
Tidak pernah dia pudar, tidak pernah dia berkurang. Ya, cintanya kepada dunia. Lihat saja ya ikhwah, orang-orang yang sudah tua renta namun masih sibuk dengan bisnis ini. Ya, dan dia selalu ingin mengembangkan usahanya. Bukanlah sesuatu yang tercela jika seseorang mengembangkan usahanya. Tapi yang tercela adalah jika demi mengembangkan usahanya dia sampai lupa akhiratnya, lupa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kecintaannya kepada dunia tidak akan pernah pudar, tidak pernah tua. Dia tetap muda dalam hal ini. Wa tulil amal, dan angan-angan yang tinggi. Kemudian wa an Anas radhiyallahu taala anhu, dari Anas radhiyallahu anhu dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yakburu ibnu Adam wa yakburu ma'ahu ithnan. Anak Adam menjadi besar, ya, juga yang ikut besar bersama anak Adam itu ada dua perkara. Besar umurnya, besar juga yang dua ini. Apa yang dua ini kata Rasulullah? Hubbul mal wa tulul amal wa tulul umur. Ya, cinta kepada harta. Dan di kajian-kajian sebelumnya kita mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika anak Adam itu mempunyai satu lembah emas, pasti dia akan mengusahakan yang kedua. Jika dia sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dua lembah emas, pasti dia akan mengusahakan yang ketiga. Wala yamla'u fahu illa turab. Dan mulutnya tidak akan terisi kecuali dengan tanah. Maksudnya yang bisa menghentikan kedua-duanya, cinta kepada harta dan angan-angan yang tinggi ini, yang bisa menghentikannya hanyalah kematian. Ya, karena kalau seseorang apabila dia meninggal dunia, yang dia inginkan apa? Kembali ke dunia untuk melakukan amal-amal saleh. Sebagaimana sudah kita jelaskan di kajian-kajian yang sebelumnya. Ya, orang yang meninggal dunia pasti dia mengatakan, Rabbirji'un, ya Allah kembalikanlah aku ke dunia, la'alli a'malu salihan fima tarakt, agar aku melakukan amal-amal saleh pada masa yang aku tinggalkan. Kenapa dia mengatakan demikian? Itu tidak lain adalah karena dia menyesal menyia-nyiakan umurnya. Kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di dunia ini tidak dimanfaatkan untuk mengumpulkan amal-amal saleh sebanyak mungkin, sehingga begitu tiba di alam akhirat dia menyesal. Ya, jadi ikhwani fillah azakumullah, yang menghentikan angan-angan yang tinggi, kemudian kecintaan kepada harta hanyalah kematian. Kemudian wala yamla'u fahu illa turab, artinya adalah, arti yang kedua atau makna yang kedua, nanti ketika dia meninggal dunia mulutnya akan terisi dengan tanah. Ya, padahal sebelumnya ketika dia hidup, mulutnya ini dia merasakan minuman-minuman yang lezat, makanan-makanan yang nikmat, tapi nanti kalau sudah mati isinya adalah tanah. Ya. Dan juga di antara maknanya adalah, ini adalah kehinaan bagi orang-orang yang cinta kepada dunia, berangan-angan tinggi sampai dia lupakan akhiratnya. Ketika dia mati dia akan merasakan kehinaan. Na'udzubillah, nasallallahu salam wal afiyah. Wa fi lafzi Muslim, dan di riwayat Al-Imam Muslim dikatakan, yahrumu ibnu Adam wa tashibbu minhu ithnan. Anak Adam itu akan menjadi tua renta, namun yang senantiasa muda pada anak Adam itu ada dua hal. Senantiasa muda, tidak pernah dia tua. Ya, tidak pernah dia berkurang.
al-hirsu 'alal mal, bersungguh-sungguh untuk mengumpulkan harta, untuk mendapatkan harta. Ini selalu dia muda. Meskipun umurnya sudah tua renta, namun dalam hal mengumpulkan harta, cinta kepada uang ini dia tetap muda. Ya. Semangatnya untuk mengumpulkan harta ini tidak pernah berkurang. Wal hirsu 'alal umur, dan senantiasa ingin hidup lebih panjang lagi. Ini tidak pernah dia tua, dia selalu muda. Kemudian kata Syekh, wa ma'nahu, makna dari hadis-hadis ini adalah anna qalb asy-syekh kamil al-hubb lil mal mutahakkimun fi dhalika kahtikami quwwati asy-syab fi syababih. Makna dari hadis-hadis ini adalah bahwa hatinya asy-syekh, orang yang sudah tua, ya, kamil al-hubb lil mal, dia tetap sempurna cintanya kepada harta meskipun dia sudah tua, tidak berkurang. Mutahakkimun fi dzalik, hatinya dikuasai oleh cinta kepada harta. Kahtikami quwwati syab fi syababih, sebagaimana anak muda sempurna dalam kekuatannya, ya, sempurna dalam kelincahannya, ya, kepintarannya, kecerdasannya. Namun tentunya ya ikhwah, tidak semua orang seperti ini. Namun hukum asalnya dia seperti ini. Namun tidak semua orang. Ada orang-orang yang alhamdulillah bisa mengalahkan apa? Hawa nafsunya. Dia senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sammahu syabban isyaratun ila istihkami hubbihi lil mal, atau huwa min babil musyakalah wal mutabaqah. Dan disebutkan dia selalu muda. Muda ini disebutkan isyaratun ila istihkami hubbihi lil mal. Ya. Ini adalah kata-kata yang digunakan untuk menunjukkan betapa kuatnya ia mencintai harta itu. Ya, bahkan ikhwani fillah azakumullah, sampai kita melihat orang-orang sudah tua renta bertengkar, berkelahi sama tetangga, berkelahi sama temannya gara-gara sejumlah uang atau gara-gara sebidang tanah. Ya, bertengkar, hilang muruahnya, hilang ini. Nasallallahu salam al-afiyah. Ya, jadi dia tetap ingin mempertahankan itu. Tapi coba tanya dia, sebulan berapa kali dia mengkhatamkan Al-Quran? Ya, enggak bisa dia menjawab karena dia tidak pernah baca Quran. Tapi kecintaannya kepada harta sampai membuatnya tidak bisa tidur, sampai membuatnya naik darahnya, naik asam uratnya, naik asam lambungnya, semua naik gara-gara kecintaannya kepada harta. Wala hawla wala quwwata illa billah. Atau huwa min babil musyakalah wal mutabaqah, atau disebut muda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ada kemiripannya. Anak muda kekuatannya sempurna, begitu juga orang-orang yang cinta kepada harta ini, dia sempurna kecintaannya kepada hartanya itu. Wa sami'tu Syekhana al-Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala yaqul, yakburu ibnu Adam wa yakburu ma'ahu ithnan. Anak Adam menjadi besar, tua, dan ikut besar bersama anak Adam itu dua perkara. Ayyaqwa ma'ahu ithnan, maksudnya dua hal ini semakin kuat, semakin bertambah umurnya, dua hal ini semakin dia kuat. Lebih-lebih lagi kalau dia punya anak masih kecil-kecil, ya, semakin dia khawatir terhadap anak-anaknya itu, sehingga dia untuk bersedekah dia takut, ya, karena mengkhawatirkan keadaan anak-anaknya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita jalan keluar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Terus apa kata Allah? Falyattaqullah. Ya, hendaklah takut orang-orang yang meninggalkan di belakangnya anak-anak kecil yang dhi'af, yang masih kecil, masih lemah. Khafu 'alaihim,
Ia khawatirkan keadaan mereka setelah dia meninggal dunia nanti. Siapa yang mengurus mereka, siapa merawatnya, siapa memberinya nafkah. Ya, Allah Subhanahu wa taala justru mengatakan falyattaqullah, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Allah tidak menyuruhnya untuk mengumpulkan harta yang sebanyak mungkin, karena bisa jadi harta itu akan mencelakainya dan mencelakai anak keturunannya. Na'udzubillah. Sampai-sampai ayo ikhwah, terkadang orang sampai rela melanggar larangan-larangan Allah untuk mengumpulkan harta yang banyak demi anak-anaknya. Saking sayangnya kepada anaknya, sampai dia rela mengumpulkan harta yang banyak dengan cara yang tidak diredhoi oleh Allah. Imma dia nipu, imma dia berbohong, atau dia menyuap, atau dia makan uang riba. Ya, itu semua demi anaknya. Padahal Rasulullah SAW mengatakan tentang orang yang menerima uang yang haram itu, jika diinfakkan di jalan Allah, Allah Subhanahu wa taala la yubarik fi. Tidak akan diberkahi jika dia membelanjakannya. Kalau dia sedekahkan, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia wariskan untuk anak-anaknya, anak cucunya, zakana zaduhu ilan nar, maka itu adalah merupakan bekalnya ke neraka. Na'udzubillah. Ya, harta yang ditinggalkan untuk anak-anaknya itu, ini akan menjadi nanti bekal baginya untuk ke neraka. Wala haula wala quwwata illa billah. Kenapa? Pertama, karena dia mengumpulkan harta dengan cara yang diharamkan oleh Allah. Kedua, dia memberikan anak cucunya, keluarganya, harta yang diharamkan oleh Allah. Padahal seharusnya yang menjaga mereka, merawat mereka dengan memberikan mereka makanan yang halal, justru diberikan mereka harta yang haram. Wala haula wala quwwata illa billah. Maka bertakwalah kepada Allah ya ikhwah. Ya, jangan sampai ada rupiah yang haram di harta kita. Di kajian yang sebelumnya sudah kita sampaikan, ketika bapaknya Al-Imam Al-Bukhari ditanya, kenapa anakmu bisa alim, bisa saleh seperti ini? Yang ditanya tentang pendidikan anaknya, justru yang dijawab adalah apa? Tentang apa ya ikhwah? Siapa yang ingat? Tentang makanannya. Dia mengatakan, laisa fi mali dirhamu syubhah. Tidak ada di dalam harta saya ini satu dirham yang syubhat, tidak ada, apalagi yang haram. Jadi maksudnya adalah anak saya bisa alim seperti ini, saleh seperti ini, karena saya selalu memberinya adalah harta atau makanan yang halal, bukan yang haram. Kemudian hadhihi tabi'atul insan. Ini merupakan watak manusia. Cinta kepada harta ini tidak akan pernah terlepas darinya. Hubbud dunya wa tulul amal. Cinta kepada dunia dan angan-angan yang tinggi, ya, bisa tahun depan saya akan begini-begini. Setelah itu nanti saya akan bikin toko di sana di sini. Lalu kalau saya untung saya akan buat ini di sini dan seterusnya. Bahkan itu ayo ikhwah terbawa ketika dia salat. Ya, sampai di salat dia merancang. Ya. Begitu imam assalamualaikum, assalamualaikum, alhamdulillah sudah selesai, mulai lagi. Nasallallahu salam al-afiyah. Ya, ada orang-orang seperti ini. Lalu kata Syekh, illa man rahimallah, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah, yang tidak gila mencari dunia ini sampai melupakan akhirat. Silahkan cari dunia ini, jadi orang kaya, silahkan, tidak ada orang melarang. Bagus kita jadi orang kaya, tapi jangan sampai kita demi menjadi orang kaya sampai kita melupakan akhirat kita. Wala haula wala quwwata illa billah. Lalu kata Syekh, fal wajib 'alal mu'min an yahdhar. Wajib bagi setiap orang yang beriman untuk hati-hati, waspada. Jangan sampai dia tertipu dengan keindahan dunia ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadhil mal hulwatun khadirah." Harta ini adalah hulwah, dia manis. Khadirah, dia hijau. Maksudnya disukai oleh manusia. Rasa yang manis itu disukai oleh manusia. Kalau kita cari jeruk, masa kita cari yang asam? Pasti yang kita cari apa? Yang manis. Beli semangka yang manis,
beli rambutan yang manis, beli mangga yang manis. Ya, jadi rasa manis ini rasa yang disukai oleh manusia. Hijau, pemandangan yang paling disenangi oleh manusia. Makanya Nabi SAW mengatakan, Inna hadhil mal hulwatun khadirah. Harta ini dia manis dan hijau. Ya, man akhadhaha bihaqqiha, barang siapa yang menerimanya dengan cara yang hak, burika lahu fih, maka Allah akan memberkahi hartanya. Kalau dia menerimanya, mendapatkannya dengan cara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jadi kata Imam Ibn Baz, fal wajib 'alal mu'mini an yahdhar. Wajib bagi setiap orang yang beriman, hendaklah dia berwaspada. Jangan dia tertipu dengan manisnya atau indahnya harta ini. Ya, semakin banyak dia mengumpulkan harta, maka semakin banyak dia akan ditanya oleh Allah. Karena setiap rupiah yang dia miliki akan ditanya, dari mana kamu mendapatkannya dan kemana kamu membelanjakannya. Ya, yang menanyakannya siapa? Bukan Pak RT, bukan Pak Camat. Yang menanyakannya adalah Allah alladzi la takhfa alaihi khafiyah. Allah yang tidak ada sesuatu yang tersembunyi darinya, dia akan menanyakan. La ilaha illallah. Kemudian wa an ya'tabira hadhihi ad-dar mazra'ah. Dan hendaklah dia menganggap dunia ini sebagai mazra'atun, sawah ladang untuk bertanam, untuk mengumpulkan amalan sebanyak mungkin. Fayajtahidu fi az-zar'i lil akhirati. Dan hendaklah dia bersungguh-sungguh menanam, bercocok tanam di dunia ini untuk dia panen nanti di akhirat. Ya. Jadi dunia ini bukan tempat kita untuk bersenang-senang, berfoya-foya. Bersenang-senang nanti di sana di akhirat. Kesenangan yang sempurna kita akan diberikan oleh Allah di akhirat nanti. Kalau di dunia ini adalah tempat kita bersusah payah menanam, ya, amal-amal saleh supaya kita memetiknya, memanennya nanti di akhirat. Jangan sampai kita dikatakan sebagai orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa yauma yu'radu alladziina kafaru 'alan nar adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya, terus apa? Wastamta'tum biha. Ya, kalian telah menghabiskan semua kesenangan-kesenangan kalian. Wastamta'tum biha, dan kalian telah menikmatinya. Ya, jadi tidak ada kebaikan lagi baginya. Fal yaum, hari ini, tujzauna adzabal hun, kalian akan merasakan siksaan yang menghinakan kalian. Kalian tidak punya kebaikan sudah. Semuanya sudah kalian habiskan di dunia ini. Kesenangan-kesenangan kalian. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, tahanlah, sabarlah, ya, untuk mendapatkan kesenangan-kesenangan yang sempurna nanti di akhirat. Kemudian fayajtahidu fi zar'i lil akhirah hatta yahsuda yaumal qiyamati ma yanfa'uh, sehingga nanti pada hari kiamat dia panen. Ya, apa yang dipanen adalah hal-hal yang bermanfaat baginya. Kebaikan-kebaikan di akhirat nanti. Itu hasil tanamannya. Di dunia dia menanam, di akhirat dia memetik hasil tanamannya itu. Kemudian lalu Syekh di sini membawakan kita beberapa bait syair. Di antaranya adalah inna lanafrahu bil ayyami naqta'uha wa kullu yawmin madha yudni minal ajali. Setiap hari kita bersenang-senang, setiap hari berlalu kita bersenang-senang, padahal setiap hari berlalu itu ajal kita semakin dekat. Setiap matahari tenggelam, setiap matahari terbit, itu berarti ajal kita, kuburan kita sudah dekat. Lalu kata syair ini, fa'mal li nafsika qabla al-mauti mujtahidan, bersungguh-sungguhlah beramal sebelum kematianmu tiba. Fa innar ribha wal khusrani fil amali,
Karena yang menyebabkan orang untung atau rugi itu adalah amalannya. Yang banyak amal salehnya, untunglah dia. Yang sedikit amal salehnya, rugilah dia. Tidak ada orang yang mau rugi. Di dunia saja kita tidak mau rugi, apalagi di akhirat. Ya, wa qala akhar, dan penyair yang lain mengatakan, tazawwad lilladhi la budda minhu, fa innal mauta miqatul ibadi. Dia mengatakan, berbekallah demi hari yang pasti engkau akan rasakan. Hari yang pasti engkau akan jumpai, yaitu hari kematian. Ya, ini pasti akan tiba. Ya, tazawwad lilladhi la budda minhu. Berbekallah demi hari yang pasti engkau akan jumpai. Fa innal mauta miqatul ibadi. Karena kematian ini waktu-waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Ya, jangan merasa saya masih muda, ya, perjalanan saya masih panjang. Jangan mengatakan demikian. Bisa jadi yang muda itu lebih dulu mati. Kalau kita lihat di sini yang tua-tua tidak ada. Ya, sedikit yang tua-tua. Kenapa? Karena yang muda-muda lebih banyak meninggal dunia. Dia kebanyakan yang mati itu dalam keadaan usia muda. Wala hawla wala quwwata illa billah. Atarda an takuna rafiqa qaumin lahum zadun wa anta bighairi zadi. Apakah engkau suka, ya, menemani suatu kaum, mereka punya bekal, engkau tidak punya bekal? Ya, bareng hidup di dunia, bertetangga, kemana-mana dia bareng, ya, bekerja sama, semuanya bareng-bareng. Tapi nanti di akhirat teman-temannya punya bekal, dia tidak punya bekal. Apakah kita mau seperti itu? Ya, kawan-kawan kita banyak bekalnya untuk menghadapi hari akhir, dia tidak punya bekal. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa qala akhar, dan penyair yang lain mengatakan, tazawwad minat tuqa fa innaka la tadri idza janna laylun hal ta'ishu ila al-fajri. Ya, berbekallah dengan ketakwaan sebanyak-banyaknya. Ya, sebanyak mungkin berbekal dengan ketakwaan. Kenapa? Fa innaka la tadri. Karena engkau tidak tahu, idza janna laylun hal ta'ishu ila al-fajri, apabila malam kegelapan telah menutupi dunia ini, apakah engkau akan hidup sampai pagi? Belum tentu kita hidup sampai pagi. Betapa banyaknya orang-orang yang tidur dan mereka tidak bangun lagi. Betapa banyaknya orang-orang yang pakai baju, dia tidak bisa melepaskannya lagi. Ya, betapa banyaknya orang-orang yang belum mandi, justru dia dimandikan. Dia belum sholat, justru dia disalatkan. Nasallallahu alaihi wasallam. Fakam min sahihin mata min ghairi illah. Lihat setelah ini dia menjelaskan kenapa kita harus memperbanyak bekal. Dia mengatakan, fakam min sahihin, betapa banyaknya orang yang sehat walafiat, mata min ghairi illah, mati tanpa ada sebabnya. Ya, jadi kalau kita sudah mengumpulkan bekal, seandainya esok hari kita masih hidup, alhamdulillah bisa kita mengumpulkan bekal lagi. Tapi kalau seandainya esok ternyata kita meninggal dunia, alhamdulillah juga kita sudah punya bekal. Ya, tapi kalau orang-orang yang tidak mengumpulkan bekal, tidak punya bekal, seandainya dia mati besok, ya, rugi dia. Karena tidak punya bekal. Berjumpa dengan hari yang esok, lalai lagi. Lah orang yang seperti ini kapan dia akan kumpulkan bekalnya? Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian, wa kam min 'alilin 'asha hina min ad-dahri, dan betapa banyaknya orang-orang yang sakit, dia hidup hinan minad dahri, waktu yang lama. Ya, jadi ikhwani fi din azakumullah. Kemudian kata Abu Atahiyah, seorang penyair al-wa'id yang terkenal ini, dia mengatakan, wa ma adri wa in ammaltu umran la'alli hina usbihu lastu umsi.
Dia mengatakan, aku tidak tahu. Seandainya aku berangan-angan, ya, berkeinginan untuk memiliki umur yang panjang, apabila aku bertemu dengan pagi, apakah aku bertemu dengan malam hari? Ya. Jadi maksudnya, walaupun aku berangan-angan ingin mempunyai umur yang panjang, kalau aku sudah bertemu dengan pagi, ya, matahari terbit, belum tentu aku umurku sampai ke matahari tenggelam. Alam tara anna kulla sabah yaumin, tidakkah engkau melihat setiap pagi hari itu, wa umruka fihi aqsaru minhu amsi, ya, setiap pagi hari terbit, setiap matahari terbit, umurmu lebih pendek dari yang sebelumnya. Ya, karena apabila matahari terbit, belum tentu engkau bisa menjamin dirimu akan hidup sampai tenggelam matahari. Dan hari ini alhamdulillah kamu bisa hidup sampai terbit matahari lagi. Kita ini belum tentu, siapa di antara kita yang bisa menjamin dirinya bisa hidup sampai tenggelam matahari. Dan seandainya kita bisa hidup sampai tenggelam matahari, siapa yang bisa menjamin dirinya akan hidup nanti sampai matahari tenggelam, sampai matahari terbit. Tidak ada orang bisa menjamin dirinya. Ya, jadi ikhwani fi din azakumullah, perbanyaklah bekal untuk hari-hari kematian ini. Kemudian kata Syekh, wa qala akhar, dan penyair yang lain mengatakan, ya man bidunyahu ishtaghal wa gharrahu tulul amal, al mautu ya'ti faj'ah wal qabru sunduqul amal. Wahai orang-orang yang disibukkan dengan dunianya, tertipu dengan angan-angan yang tinggi, cita-cita yang tinggi. Ya, bagus kita bercita-cita ya ikhwah. Ya, tidak mungkin kita tidak bercita-cita. Tidak boleh kita menghalangi orang untuk bercita-cita. Dan tidak bisa kita menghalangi orang untuk bercita-cita. Karena bercita-cita itu adalah merupakan fitrah manusia. Bercita-cita untuk menjadi seperti Imam Al-Bukhari, bercita-cita untuk menjadi seperti Imam Muslim, bercita-cita untuk menjadi orang yang sukses dan seterusnya. Ya, tidak bisa kita hidup tanpa cita-cita. Tapi jangan sampai cita-cita kita ini melupakan kita kepada akhirat. Ya, kalau kita mengatakan demikian, selalu kita mendengar kata-kata, ya insya Allah kita tidak akan lupa. Tetap saya sholat 5 waktu, tetap saya ini, tetap saya ini, tetap saya bersedekah. Kalau puasa bulan Ramadan tiba saya puasa. Kemudian saya mengeluarkan zakat. Ya, jadi bukan hanya itu. Salat bukan hanya gerakan-gerakan yang kita lakukan. Kan kita nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa Bapak sampai usianya 70 tahun, 75 tahun, kemudian meninggal ke dunia dalam keadaan 80 tahun? Kenapa sampai 80 tahun tidak tahu arti wajah tu wajhal ladzii fataras samawat? Ya, ini gara-gara apa? Gara-gara dia lalai. Sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan ini, sibuk dengan itu, sampai-sampai kalau disuruh baca ayat kursi dia nggak bisa. Kalau dia bisa dia tidak tahu artinya. Ya, sudah sekian puluh tahun dia solat, namun dia tidak tahu arti wajah tu wajhal ladzii fataras samawat. Dia tidak tahu arti at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Dia tidak tahu arti alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Kalau dia mati dalam keadaan ini seperti ini, untung atau rugi dia orang ini ayo ikhwah. Ya, bukannya untung tapi dia buntung yang seperti ini. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi lalu kata penyair ini, al-mautu ya'ti faj'ah, kematian itu datang secara tiba-tiba. Ya, betapa banyaknya sebagaimana penyair mengatakan orang-orang yang sehat-sehat meninggal tanpa ada sebab-sebab tertentu. Dan banyaknya yang kita dengar. Karena di antara tanda-tanda hari kiamat yang sudah kita sampaikan ayo ikhwah, apa itu? Al-maut al-faj'ah, mati mendadak. Ya, tadi kita ditelepon tiba-tiba sudah meninggal dia. La ilaha illallah. Ya, al-mautu ya'ti faj'ah, kematian itu dia datang secara tiba-tiba. Wal qabru sunduqul amal, kuburan itu adalah kotak amalmu. Ya, kalau banyak engkau masukkan amal di sana,
nanti pas engkau meninggal, engkau akan mendapatkan amalan-amalan yang banyak. Tapi kalau engkau tidak memasukkan apa-apa, kosong di sana, apa yang engkau akan dapatkan? Kemudian akhwani fillah azakumullah, hadis yang terakhir yang bisa kita sampaikan di sini, karena poin yang ketiga ini sampai di sini aja dulu kalau gitu. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca kitab Mawsu'atul Akhlaq yang dikarang oleh Syekh Khalid bin Jum'ah bin Uthman Al-Kharraz. Jadi bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Di pertemuan yang sebelumnya kita menjelaskan atau Syekh menjelaskan bahwa untuk bisa membebaskan diri dari akhlak-akhlak yang buruk yang kita dapatkan dari rumah atau dari lingkungan atau dari tempat bermain-main, cara-caranya adalah yang pertama al-iqla' 'anil akhlaq as-sayyi'ah. Tinggalkan akhlak-akhlak yang buruk. Itu langkah yang pertama. Sekarang kita memasuki langkah yang kedua. Langkah yang kedua, intahina lahuna. Di langkah yang kedua ini adalah labudda minal badilil hasan. Harus ada pengganti yang baik. Ya. Apa maksudnya di sini ayol ikhwah dengan pengganti yang baik itu? Secara singkat, manusia itu tidak bisa, dia tidak beraktivitas. Kalau dulu banyak aktivitas yang salah, sekarang dia harus menggantinya dengan aktivitas-aktivitas yang baik. Idza ta'awwada al-insanu mathalan an yasma'a al-ma'azif wal aghani. Jika seseorang misalnya dia sudah terbiasa dari dahulu mendengar musik-musik dan nyanyian-nyanyian, ya, dan banyak kita seperti itu. Wa yataladzadzu biha, dan dia menikmatinya ini, menikmati musik-musik dan menikmati nyanyian-nyanyian. Dan musibahnya sekarang ini banyak orang tidak bisa menikmati anugerah Allah, nikmat Allah kecuali dengan apa? Dengan maksiat-maksiat ini. Orang yang duduk di kafe, ya, dia makan, dia minum, walaupun hanya sekedar yang dimakan itu adalah Indomie, ya, atau yang diminum itu hanya sekedar teh atau kopi, ya, tidak nikmat rasanya kalau tidak dimainkan apa? Musik-musik itu. Asbahat juz'an min kiyanihi. Musik dan nyanyian-nyanyian ini adalah merupakan telah menjadi bagian dari kehidupannya. La ilaha illallah. Bukan Al-Quran jadi bagian kehidupannya, justru hal yang dimurkai oleh Allah. Fa idza arada an yatruka hadhihi al-akhlaq as-sayyi'ah, apabila dia ingin meninggalkan akhlak yang buruk ini, wa yakhla'u hadhihi al-'adat al-qabihah, dan melepaskan kebiasaan yang buruk ini, fala budda an yasudda al-faragha an-natij an tarkihi hadhihi as-sama', maka harus dia mencari sesuatu untuk menutupi kekosongan ini. Dulunya dia terhibur dengan musik-musik dan nyanyian-nyanyian. Begitu dia tinggalkan, ada kekosongan di sini. Ya, dulu waktu-waktunya diisi dengan apa? Mendengar musik, mendengarkan nyanyian. Begitu dia tinggalkan, ada kekosongan. Maka kekosongan ini labudda an yasud, harus dia tutupi dia kekosongan ini. Ya. Apa penggantinya? Apa yang digunakan untuk menutupi kekosongan ini? Fasama'ul Qur'anil Karim huwal badilul hasan. Mendengarkan Al-Quran
merupakan pengganti yang paling bagus. Ada qari yang sangat terkenal, kita semua mengenalnya, tidak usah kita sebut namanya. Dulunya dia suka nasyid-nasyid, senang sekali dengan nasyid-nasyid. Ya, alhamdulillah dinasihati dia untuk meninggalkan nasyid ini. Kamu punya suara yang bagus, kenapa kamu tidak baca Quran dengan suaramu yang bagus itu? Tinggalkan nasyid ini, lebih bermanfaat Quran ini. Maka benar dia tinggalkan nasyid-nasyid, kemudian dia mulai menghafal Al-Quran, dan dia Masya Allah menjadi qari yang sangat terkenal. Ya, kemudian فَإِذَا تَلَذَّذَ الْإِنسَانُ بِسَمَاعِ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَبِقِرَاءَتِهِ وَالتَّغَنِّ بِهِ. Apabila dia sudah merasakan kelezatan, ya, kenikmatan mendengarkan Al-Quran, dan dia mulai membacanya dengan apa? Dengan suara-suara yang bagus. Kalau dulu lidahnya, ya, selalu menyanyikan lagu-lagu dengan nada-nada yang bagus. Sekarang penggantinya adalah Al-Quran. Dia membacanya dengan suara yang bagus. Ini pengganti yang luar biasa. Ya. Kemudian watadarraja fi syurbi hadzal dawa, dan dia bertahap selangkah demi selangkah, ya, minum obat ini ibarat obat ini ya ikhwan. Karena meninggalkan sesuatu yang kita suka itu adalah sesuatu yang sangat berat. Ya, apalagi jika sesuatu itu telah menjadi bagian dari hidup kita, seperti musik ini, untuk kita tinggalkan dia berat. Ya, maka dia harus sabar dan bertahap. Ya. Faqad awjada al-badila lil ma'azif. Maka dengan demikian dia telah mewujudkan pengganti dari musik-musik itu. Jangan kita suruh orang berhenti ini, tapi carikan dia penggantinya. Kemudian wasyahidu annahu la budda min al-badil al-hasan liyahulla makan al-badil as-sayyi. Jadi intinya adalah harus ada pengganti yang baik untuk menjadi pengganti yang jelek itu. Ya. Al-Quran adalah pengganti yang bagus. Fayasuddul faragha kay la ya'uda ila ma kana alaih. Maka dia tutupi celah itu, kekurangan itu dia tutupi supaya dia tidak kembali lagi kepada kebiasaan yang buruk, kebiasaan yang lama. Lihat ini ayo lihat, ini sangat penting. Pengganti yang baik ini adalah sangat penting. Kenapa? Karena kalau tidak ada pengganti yang baik, bisa jadi dia akan kembali kepada kebiasaan yang lama, kepada musik-musik itu. Kalau tidak ada pengganti yang baik. Ya. Qala Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dawa'u sahibi hadzal hal. Obat orang yang seperti ini kondisinya, an yanqula bitadrij ila sama'il Quran bil aswat at-tayyibah. Dia berpindah bertahap-tahap. Tentunya ya ikhwah, ini membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Ya, untuk berpindah dari nyanyian menjadi Al-Quran, ini membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Bitadrij ila sama'il Quran, kepada mendengarkan Al-Quran bil aswat at-tayyibah, dengan suara-suara yang bagus. Dan alhamdulillah banyak sekali qari-qari sekarang ini yang memiliki suara-suara yang bagus. Ya. Kemudian bil aswat at-tayyibah ma'al im'ani fi tafahumi ma'ani. Nah, ini yang sangat penting, yang lebih penting lagi ya ikhwan. Ma'al im'an fi tafahumi ma'ani, dengan seksama memahami makna-maknanya. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, kekurangan kita alhamdulillah, ya, tidak ada agama seperti agama Islam ini. Setiap tahun ada ribuan kaum muslimin yang mengkhatamkan Al-Quran. Ya. Namun sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan, kekurangannya adalah banyak di antara mereka yang sekedar mengkhatamkan Al-Quran, memperbaiki bacaannya, namun tanpa mentadabburi Al-Quran itu sendiri. Ya, padahal Al-Quran ini diturunkan untuk ditadabburi, difahami dan ditadabburi maknanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman,
kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitab yang kami turunkan kepadamu mubarakun, penuh dengan keberkahan. Keberkahan itu artinya kebaikan yang banyak. Quran bisa menjadi obat, Quran menjadi hiburan. Ya, liyadabbaru ayatihi, agar ditadabburi ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar mengambil pelajaran darinya, dari Al-Quran. Ya, yang mengambil pelajaran dari Al-Quran ini siapa, kata Allah? Ulul albab, orang-orang yang berakal, orang-orang yang punya pikiran. Itu berarti orang-orang yang tidak mengambil pelajaran dari Al-Quran, dia tidak punya akal. Ya, jadi orang yang tidak mentadabburi Al-Quran berarti dia orang yang tidak punya akal. Masa selama-lamanya kita mau dicap sebagai orang-orang yang tidak punya akal? Ya, kalau antum ditanya, antum punya akal apa enggak? Ya, pasti tersinggung. Sampai kita berani berjagoran kalau dikatakan kita tidak punya akal. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan orang yang tidak mentadabburi Al-Quran, tidak berusaha untuk memahami maknanya, ya, maka dia orang tidak punya akal. Kemudian wa tadabburi khitabihi qalilan, dan mentadabburi khitabnya, kalimat-kalimatnya, ayat-ayatnya ditadabburi. Ya, subhanallah ya ikhwah. Ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan sekarang untuk memahami Al-Quran. Ada terjemahan, ada tafsirannya. Ya, dan insya Allah semua kita bisa menjangkaunya, bisa membelinya. Imma tafsir Ibnu Katsir atau tafsir As-Sa'di. Kalau memang kita tidak mau membelinya, merasa berat, cukup di-download di HP. Tafsir apa yang kita inginkan ada. Ya, namun justru yang di-download adalah makanan-makanan, kemudian korma, kismis, jajan-jajan, coklat, dan apa lagi namanya, kopi. Ini kopi ini sekarang ini luar biasa, kopi ini. Ya, HP-nya isinya kopi. Promosikan kopi ke sana kemari. Coba promosikan tafsir Sa'di atau tafsir Ibnu Katsir, kan dapat banyak pahala dia. Ya, banyak pahala dapatnya. Tapi ini kopi dari Honduras. Ya, ini Arabica wine. Ini Arabica ini Arabica, wallahu taala a'lam. Arabica apa lagi ini? Ini Robusta. Ya, la haula la quwata illa billah. Ya, coba promosikan kita. Ini ada diskon tafsir As-Sa'di, diskon 50%. Bagus itu. Ya, ini tafsir Ibnu Katsir, diskon 70%. Ya, la ilah. Padahal antum coba lihat harga sekilo kopi sampai jutaan. Sah, jutaan harga sekilo kopi. Kenapa mahal? Ya, ini Brazil dari Brazil. Padahal kopi di Sembalun luar biasa banyaknya. Ke Brazil beli kopi. Tafsir Ibnu Katsir enggak ada di rumahnya. Terjemahan Al-Qur'annya enggak ada. La haula la quwata illa billah. Kemudian ila an yankhali'a min qalbihi sama'al abyat. Ya, sedikit demi sedikit dia mentadabburi Al-Qur'an sampai nanti lama kelamaan kecintaannya, kesukaannya kepada nyanyian-nyanyian itu akan hilang. Ya, karena di hati manusia itu tidak mungkin dia akan kumpul mizmarus syaitan dan kalamur rahman. Tidak mungkin dia ngumpul. Kalau mizmarus syaitan, seruding syaitan masuk, keluar Quran itu keluar dia. Kalau Quran masuk, seruding syaitan akan keluar. Gak mungkin dia ngumpul dua-duanya. Seruding syaitan dan firman Allah itu tidak mungkin dia ngumpul barang-barang di dalam hati manusia. Kalau yang satu masuk, yang satu keluar. Ya, masuk lagi yang satu lagi keluar. Kemudian jadi apabila sudah keluar ini kecintaannya kepada Al-Qur'an, kecintaannya kepada nyanyian-nyanyian ini,
wa yalbasu mahabbata sama'il ayat, sehingga dia senantiasa melantunkan ayat-ayat Allah. Yang tadinya dia melantunkan nyanyi-nyanyian, sekarang dia melantunkan ayat-ayat Allah. Sebagaimana dia memakai pakaian, baju dia selalu memakai baju, demikian juga dia selalu melantunkan ayat-ayat Allah. Kalau dulu dia selalu melantunkan apa? Lagu-lagu. Sekarang dia lantunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yasiru dzauqahu wa syurbuhu wa haluhu wa mujduhu fihi, sehingga kesukaannya, kesenangannya, keadaannya selalu pada Al-Quran. Dia duduk, dia lantunkan ayat-ayat Allah. Dia jalan, dia lantunkan ayat-ayat Allah. Naik di atas kendaraan, dia lantunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahina idin ya'lamu huwa min nafsihi annahu lam yakun ala syai'. Di sanalah nanti dia akan sadar, apabila sudah kecintaannya kepada ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah sudah masuk ke dalam hatinya, di sana dia akan sadar bahwa sebelumnya atau dahulu aku ini tidak ada apa-apanya, semua itu adalah sia-sia, tidak ada nilainya. Sekarang ini yang benar-benar, kehidupan yang benar-benar itu sekarang ini, ketika dia sudah dekat dengan Al-Quran. Wa yatamatsalu hina idzin biqaulil qail, maka apabila sudah seperti itu keadaannya, maka pasti seperti yang dikatakan oleh seorang penyair, wa kuntu ara an qad tanaha biyal hawa ila ghayatin ma fawqaha li matlabu. Dia mengatakan, dulu aku mengira bahwa cintaku ini sudah sampai pada puncaknya yang tidak ada lagi batasnya, sudah sampai puncak cintanya, mentok sudah sampai ke atap ini. Ya, begitu dia mengira. Falamma talaqaina wa ayantu husnaha, begitu aku bertemu dengan kekasihku dan aku melihat kecantikannya, tayaqqantu anni innama kuntu al'abu. Ya, baru aku sadar bahwa ternyata selama ini aku main-main ini. Dulu dia merasa bahwa cintanya sudah mentok, tidak ada lagi luang untuk kecintaannya. Namun begitu dia bertemu dengan si fulanah ini, ternyata yang dianggap dulu sudah sampai mentok ke atap itu belum apa-apa, ternyata si main-main dulu itu. Ya. Nah, begitu juga kalau dia sudah cinta kepada Al-Quran, kecintaannya kepada Al-Quran masuk ke dalam hatinya, maka dia akan sadar bahwa dulu itu semuanya adalah waktunya adalah sia-sia. Ya, bersama nyanyian-nyanyian ini. Kemudian, waman kana mashghulan bi asdiqa'il batil, barang siapa yang dahulunya sibuk dengan kawan-kawan yang batil, mengajaknya ke hal-hal yang sia-sia atau hal-hal yang berdosa, wa arada at-takhallusa min hadhihi as-suhbati as-sayyi'ah, dan dia ingin membebaskan diri dari teman-teman yang jelek ini, allati ta'awwada 'alaiha wa tasharraba minha asya'a katsirah, yang dia sudah terbiasa mengambil dari mereka kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Ya, setiap hari dia bergaul dengan teman-teman yang buruk, pasti banyak adat kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang sudah dia ambil dari mereka itu. Maka fala budda min suhbati arbabil akhlaqil aliyah. Di sini, agar dia bisa membebaskan diri dari akhlak yang buruk ini, dia harus mempunyai suhbah, teman-teman yang memiliki akhlak-akhlak yang mulia. Karena tidak mungkin seseorang yang dahulunya sudah banyak punya teman-teman, lalu kita larang dia berteman dengan mereka, lalu kita tidak mencarikan dia pengganti. Harus ada pengganti yang baik. Fa idza lam yajid suhbatan hasanatan la yumkinu an yaq'uda fil baiti wa ya'tazil. Jika dia tidak mendapatkan teman-teman yang baik, tidak mungkin kita suruh dia duduk di rumah, diam sudah di rumah, jangan keluar-keluar, jangan berteman sama siapa-siapa. Ya tidak mungkin ini. Fala budda min qarinin tayyibin yamla'ul faragha alladhi ahdathahu hajru qurana as-su. Harus ada teman-teman yang baik, ya, yamla'ul faragh, untuk mengisi kekosongan-kekosongan yang terjadi gara-gara meninggalkan teman-teman yang buruk.
Ya, begitu juga kalau kita hijrah. Dulu kita berteman dengan ahlul bidah, pindah sekarang ke sunnah. Kita harus memiliki teman-teman apa? Yang sunnah, untuk menutupi kekosongan-kekosongan yang terjadi ketika kita meninggalkan teman-teman yang buruk itu. Fal badilu daruriyun. Kata Syekh, pengganti itu adalah merupakan daruri, merupakan satu keharusan. Wa hakadha najidu indana badaila hasanatan likulli khuluqin sayyi. Dalam kehidupan kita ada pengganti-pengganti yang bagus bagi setiap akhlak-akhlak atau perilaku yang buruk. Jadi harus ada penggantinya. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga ini